Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Permana dari SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan modul 1.4a.8 koneksi antar materi, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dari modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada pada dirinya sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar sebagai dasar pembentukan moral abad 21. 1.2 Nilai-nilai guru penggerak. Berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, inovatif. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Guru dituntut harus mempunyai visi yang jelas. Apa sebenarnya visi itu? Visi itu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bagaikan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Visi itu sesuatu yang belum terjadi terkait masa depan, maka visi juga dapat dianggap buah kreativitas. Guru juga perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Adapun kaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang saya pahami adalah di dalam modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidik haruslah berorientasi pada anak untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakat. Modul 1.2 berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, menjadi pemimpin pembelajaran. Modul 1.3 visi dalam menumbuhkan kembang profil pelajar Pancasila pada siswa serta mengupayakan visi dalam prakarsa perubahan. Modul 1.4 dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi, budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara instan. Di sini perlu pembiasaan atau tuntunan dan keteladanan kita sebagai seorang guru, karena sejatinya guru adalah suri tauladan bagi murid-muridnya. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid yang sebagai pengamat akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tuntunan di sini juga bisa dilakukan dengan wujud keteladanan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo. Di depan memberi contoh, sebagai guru yang dekat dengan murid dan selalu berada di depan murid, maka kita harus menjadi contoh. Misalnya, saat murid diminta untuk datang tepat waktu, maka selayaknya sebagai guru, kita juga harus datang tepat waktu di kelas mereka. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai guru penggerak. Untuk dapat menerapkan budaya positif,
maka seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah. Sehingga sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah. Sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah tentunya adalah salah satu perwujudan dari visi guru penggerak yang telah kita buat, karena visi tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan, gotong royong, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah visi dirumuskan, maka perlu membuat prakarsa perubahan tentang penerapan budaya positif di sekolah, kemudian membuat rancangan aksi nyata dengan menggunakan model pendekatan inquiry apresiatif. Alurnya yaitu Bagja, di mana Bagja ini jika kita uraikan, yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, menjabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya adalah refleksi, di mana refleksi ini ada beberapa pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik di luar dugaan? Di dalam memahami konsep inti, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Selanjutnya, hal menarik dan perubahan cara berpikir. Pada modul ini, hal menarik bagi saya adalah saat mempraktekkan segitiga restitusi, ada hal yang di luar dugaan saya, yaitu pendapat dari murid yang saya ajak mempraktekkan segitiga restitusi. Mereka bilang, jika mereka merasa senang karena penanganan dengan segitiga restitusi itu adalah suatu bentuk perhatian, bukan mengadili, sehingga mereka percaya dan berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya tentang murid berubah. Mereka ingin diperlakukan secara manusiawi, ingin dimengerti, bukan dimarahi. Mereka juga butuh teladan dari kita agar mereka dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam menerapkan budaya positif. Selanjutnya, pengalaman menarik dalam menerapkan konsep budaya positif dan perasaan saya adalah penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan di kelas adalah salah satunya membuat keyakinan kelas. Ada hal menarik yang saya alami, yaitu saat saya meminta murid untuk curah pendapat tentang keyakinan diusulkan, ternyata ada berkaitan dengan guru. Misalnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan, tidak boleh marah. Keluar kelas jangan lama-lama. Saat itu perasaan saya ya kaget, heran, namun saya bangga. Ternyata yang diinginkan murid itu adalah keteladanan dari kita sebagai seorang guru. Kemudian, pendapat-pendapat tadi saya jabarkan menjadi sebuah keyakinan kelas, saling menghargai, bertanggung jawab, dan komitmen dalam belajar. Penerapan keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik. Murid telah berani mencurahkan pendapat, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah komitmen dari semua warga kelas dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya,
posisi kontrol saya sebelum dan sesudah mempelajari modul budaya positif adalah sebelum mempelajari modul budaya positif, ternyata ada beberapa posisi kontrol yang pernah saya terapkan. Pernah saya terapkan pada murid, yaitu posisi menghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Namun, yang paling sering saya terapkan saat berinteraksi dengan murid adalah posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu senang karena murid-murid nurut sama saya. Setiap tugas yang saya berikan kepada mereka selalu dikerjakan. Tapi saya juga heran karena hal tersebut tidak berlaku pada guru lain atau pelajaran lain. Ternyata mereka hanya patuh pada saya saja dan saat ada saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer dan tentunya perasaan saya bangga dan bahagia. Karena saya dapat menuntun murid saya untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Setelah mempelajari materi segitiga restitusi, ternyata saya baru sadar bahwa selama ini saya pernah menerapkan langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Namun tidak semua langkah saya praktekkan. Biasanya saya hanya mempraktekkan langkah validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas yang dulu belum saya terapkan sehingga kadang murid masih berbohong. Mereka masih takut kalau dianggap bersalah. Hal penting yang perlu dipelajari dalam penerapan budaya positif di kelas adalah ilmu parenting yang dapat meyakinkan orang tua agar membantu menanamkan budaya positif di rumah. Karena budaya itu tidak bisa dibentuk hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga harus ada kerjasama dari orang tua dalam membentuk budaya positif di lingkungan rumah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.